Hai Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Kali ini bersama aku Karissa, your popcorn bestie yang siap nemenin kamu untuk ngobrolin seputar film-film dan film sebagai review nomor 1 di Kemanggisan. Dan hari ini sebenarnya di samping aku udah ada seorang penulis terlaris sepanjang masa ya guys. Dan aku yakin film-filmnya tuh pasti kalian udah pada kenal. Dan jujur ya, ini kayak hampir semua filmnya udah pernah aku tonton juga. Nah ini mungkin langsung aku spill aja ya satu persatu filmnya, nggak bisa semuanya sih guys, karena jujur banyak banget nih karya-karyanya gitu. Nah yang pertama nih tentunya ada KKN di Desa Penari dan Badarwi di Desa Penari. Siapa sih yang nggak tahu ya? Terus ada juga Danur Universe, jadi dari Danur 1, 2, 3, Asi 1 dan 2, Ivana, terus ada juga Corin, terus ada juga Pemandi Jenazah. Jujur masih banyak banget, tapi kali ini yang lagi tayang nih dan ini wajib banget kalian nonton, itu ada Wanita Ahli Neraka. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung panggil aja. Di samping aku udah ada Mbak Lele Laila. Halo Mbak, halo, apa kabarnya hari baik. ini? Halo teman-teman semua. Halo Mbak, seneng banget ya hari ini kita bisa kehadiran penulis terlaris sepanjang masa. Ya Jujur ampun, aku deg-degan banget. Jujur aku deg-degan loh setiap dibilang terlaris tuh Iya. kayak selalu kayak semoga terlaris terus ya. Tapi kan udah ada yang laris ya Mbak ya, udah banyak. Semoga nextnya juga, apalagi yang ini nih yang udah ada di Iya. judulnya di baju Mbak Bismillah, Lele. semoga. Ya semoga sukses ya Mbak. Tapi aku yakin gak pernah mengecewakan lah Mbak Lele ini ya. Insya Allah. Oke, nah pertama-tama kita mau ngobrol santai aja sih Mbak hari ini. Oke, siap, santai Jadi ya. chill aja Mbak. Oke, kita mulai ya. Nah pertama aku mau ngobrolin soal gimana sih Mbak awal mula Mbak Lele akhirnya bisa menjadi penulis. Karena yang aku tahu Mbak Lele itu sebelumnya kan jurusan kriminologi ya. Oh iya, S1 ku jurusan Mbak kriminologi. jujur kriminologi itu sebenarnya my dream jurusan banget. Oh, cuma iya? aku tidak diterima. Jadi di sini Wah, jadi bangga saya diterima ya. Mbak harus bangga dong Mbak, di UI loh. Gimana tuh Mbak Oke. ceritanya? Jadi sebenarnya dari kecil maksudnya kalau misalnya diingat-ingat awal mula nulis tuh sebenarnya dari SD kali ya, itu suka baca karena mamah tuh orang tua tuh kalau misalnya kita lagi hari Minggu, dulu kan kita, maksudnya aku hidup di zaman ya belum tua-tua banget sih, cuma udah cukup tua ya tahun pas SD tuh itu tuh belum ada kayak sekarang kita punya gadget dan lain-lain. Iya, jadi hiburan kita benar-benar. apa sih gitu, kayak paling hiburan kita ke toko buku terus boleh milih satu atau Iya. kayak bahkan kadang-kadang kayak kemarin udah sekarang nggak boleh dibawa tapi akhirnya tetap dibaca di tempat Iya. itu. Jadi suka baca buku, berawal dari suka baca buku terus akhirnya jadi suka ngayal gitu ya kan. Terus akhirnya pernah juga bikin cerpen sekali, terus habis itu nanti ikut lomba-lomba zaman SD. Iya. Tapi abis itu udah tuh nggak terlalu ditekuni Iya. banget, tapi tetap dilanjutkan lah. Kayak misalnya kalau ada ide cerita apa suka aku tuliskan gitu sama mama, dituliskan. Cuman Oke. tetap dilatih cara kerja otak lain ya. Iya. Maksudnya kayak aku juga di luar suka baca dan suka nulis, aku suka banget matematika dulu. Jadi kayak salah satu mata pelajaran paling aku suka tuh matematika udah jadi justru. alasan kenapa aku gak diterima, karena aku benci matematika. jadi kayak abis itu kayak suka nulis tapi lesnya tuh yang berkali-kali Iya, tuh iya. les sempoa gitu Jadi kan. ini kiri kanannya lancar banget. Iya, loh kayak waktu otaknya. itu karena anak pertama kali ya. Iya, jadi iya. kayak semuanya harus dikasih gitu. Jadi kayak bener-bener, iya. mitos anak pertama semuanya dicobain sama orang tua tuh tidak mitos ya guys. Itu beneran itu udah. Terus abis itu pas SMA, pas mau masuk SMA sebenarnya dari SMP itu mulai sama teman-teman diajak suka nonton film ya. Kadang-kadang kita iya. sewa DVD ya kan anjing. Iya, Ya Allah, bener-bener. udah lama banget ya sewa DVD ya kan. Terus habis itu nanti nonton di rumah teman bareng-bareng. Jadi aku jadi suka nonton film. Nah begitu aku jadi suka nonton film, pas masuk SMA tuh salah satu keputusan aku masuk sekolah SMA 34 karena 34 Pondok Labu, karena tadinya aku di 85 Iya. Pondok Labu. Terus aku lihat di sana ada ekskul film. Oh, Jadi kayak akhirnya di 34 ada ekskul film yang Iya. yang ngajar juga top-top, salah satunya Billy Christian gitu kan. Dia yang Wow. bikin ekskul itu. Jadi dia adalah orang pertama yang mengajarkan aku cara menulis skenario gitu. Jadi kayak Iya. beliau, terus ada teman-teman beberapa dari IKJ ya. Terus Oh, ada iya, IKJ. siapa ya, Hairunisa, ada banyak waktu itu ganti-gantian mereka datang ke sekolah buat ngajar ekskul tiap hari Iya, Sabtu. Nah, tapi aku tuh sebagai anak ekskul aku kayak giat banget gitu kan. Mungkin karena ini adalah salah satu hal yang kita senangi kali ya, ternyata benar-benar iya, disenangin. suka. Jadi kayak waktu itu aku kadang-kadang bikin film pendek gitu sama teman-teman, bukan cuma nulis tapi jadi kayak ikutan ngedirect juga. Itu Jadi aku dari yang SMA ngedirect tuh, Mbak? dari SMA. Jadi SMA tuh Wow. kayak kita kayak menang berapa kali kompetisi gitu lah. Gils, Sampai keren kayak banget. pernah dapat puluhan juta gitu nih anak SMA gitu kan. Sumpah, Terus Mbak, gila.
Jadi Keren kayak banget. itu beneran kayak apa ya, kayak hobi gitu loh. Iya, Karena ekskul kan, jadi kayak tetap harus sama orang tua, tetap harus nilainya tetap harus bagus Iya, dan lain-lain gitu. Yang betul, penting nggak betul. ganggu itu. Nah tapi pas mau kuliah, sekolah film tuh nggak kayak sekarang gitu. Waktu itu aku Iya. kuliah lulus SMA tuh tahun berapa ya? 2009 kali ya. Nah, waktu tahun 2009 tuh sekolah film belum kayak sekarang gitu. Masih, Yang sudah banyak, sudah stabil, Bener. sudah settle gitu, terus sudah menjanjikan. Kalau dulu kan kayak orang Masih tua jarang juga, ya. iya, terus orang tua aku juga masih kolot karena aku tuh satu-satunya di keluarga besar yang kayak tiba-tiba punya hobi Nulis. ya menulis dan pengen jadi filmmaker gitu. Kayak yang Iya, lainnya iya. kan semuanya PNS gitu kan. Jadi kayak, "Hah, terus kamu mau gimana jadi ini?" Iya. Terus akhirnya aku kayak gimana ya Ditentang ya sama berarti. sama Abi nggak boleh, sama bapakku nggak boleh. Terus tapi mamaku kayak cukup pintar beliau, kayak ya udah gitu. Terus tapi kan waktu itu IPA dulu tuh, anak IPA boleh loh ngambil IPS ya Iya, kan. Sombong amat. IPC gitu kan. Terus kayak kamu mau ngambil apa gitu. Ya udah deh, yang penting kata mama kan, tapi kan kalau jadi filmmaker juga harus mempelajari banyak Iya, hal gitu. betul. Nggak cuma belajar nulisnya, emang nggak bisa belajar nulis sembari belajar banyak hal itu atau mama. Terus ya juga ya gitu. Akhirnya tadinya mau ngambil sempat kayak ada psikologi, sosiologi, terus aku lihat ada kriminologi. Wah, ini aneh banget nih jurusan gitu kan. Dia belajar kayak orang-orang jahat gitu kan. Terus habis Iya, itu iya. belajar ini. Jadi kayak detektif gak sih Mbak kalau kriminologi? Sebenarnya nggak kayak detektif juga, itu kayak cuman kelihatan di luar ya. Itu cuman kelihatan di luar. Kita tuh melihat bagaimana fenomena ada sebuah kejahatan di dalam satu masyarakat dan efeknya ke masyarakat Iya, dan iya. sistem permasyarakatan sebenarnya kayak sosiologi tapi ada kriminalnya gitu, kayak criminal things ya. Jadi makanya kenapa akhirnya ya udah aku pilih kriminologi dan ternyata jodoh lah sama kriminologi itu. Dan waktu itu tapi aku udah nulis novel beberapa. Jadi kayak pas SMA nulis novel. Iya. Biasalah anak SMA kan dulu kayak putus cinta terus tiba-tiba jadi novel gitu kan, galak. cepat sekali ya. Kan jadi Nulis. ya terus Oh, ada galau masanya nulis. itu ya, Mbak? Ada masanya juga kayak nulis, bukan nulis setan ya, nulis Iya, gara-gara aku kira cinta dari gitu. dulu udah horor gitu. Enggak, Mbak, belum itu bukan. tuh. Nulis cinta terus habis itu ternyata novelku dibaca sama Lola Maria. Dibaca sama Lola Maria. Terus pas aku semester 3 kayak tahun 2011 gitu atau ya 2011 semester 3 semester 4 kuliah, tiba-tiba temanku kan, jadi aku emang gak sekolah Iya. film, tapi aku tuh cukup aktif untuk ikutan festival-festival film jadi volunteer karena maksudnya kan emang kita ibaratnya gini, kita mau jalannya muter nih ya kan. Iya. Maksudnya tujuanku tetap nih di satu titik gitu. Tujuan kita mau kemana sih, mau ke A gitu. Tapi kan aku nggak bisa langsung kayak sekolah film Iya. terus langsung masuk jadi filmmaker, enggak Iya, gitu. Kayak aku harus muter dulu. Oh ya nggak apa-apa aku muter. Tapi kan orang-orang yang dalam A ini tuh harus tahu Iya, keberadaan iya. aku dong. Benar, Jangan benar. sampai kayak kita kasihkan muter terus kayak pas kita balik kayak kita nggak kenal siapa-siapa Nggak kenal. gitu udah nyampe tujuan itu. Jadi kayak akhirnya aku tetap beredar lah ibaratnya gitu. Jadi aku tetap ikutan festival-festival tapi jadi MC kadang-kadang. Misalnya ada diskusi skenario, terus aku suruh kan bayar tuh ya kan, kayak kelas skenarionya bayar, terus gua nggak ada uang buat bayar. Akhirnya aku Mbak kayak jadi MC-nya. jadi MC-nya biar Iya. apa? Biar kalau moderator kan bisa nanya-nanya. Ada kan? Iya, jadi dia kayak gue dibayar terus habis itu Cocok gue banget bayar tipsnya. kelasnya, terus dia dia cerita semua ilmunya, terus gue tetap dapet ilmunya kan gitu. Jadi akhirnya paling sering banget jadi MC di festival film dulu. Kayak terus akhirnya orang-orang film tuh tahu, termasuk salah satunya temennya Mbak Lola itu. Terus dia bilang pas Mbak Lola mau bikin satu film pendek waktu itu, temennya ngomong ada satu anak tuh yang dulu suka jadi MC gitu kan, itu dia tuh bisa nulis gitu, dia nulis novel, terus Mbak Lola baca novel aku gitu, terus dia anak kriminologi gitu. Terus dan kebetulan waktu itu ngomongin LGBT film Sanubari Jakarta. Nah di kriminologi tuh tadi kan bukan cuma ngomongin kejahatan doang, tapi ngomongin bagaimana kemudian ada isu-isu yang seperti kayak isu perempuan, terus anak gitu yang habis itu rentan gitu. Nah terus salah satunya yang Banyak kita yang bahas dipelajarin juga, ya, banyak berarti. banget yang dipelajarin. Salah satunya juga kita bahas tentang si LGBT ini. Dan akhirnya makanya Mbak Lola minta ketemu, terus ngobrol-ngobrol, terus ya udah boleh aku bantuin satu film pendek waktu itu yang direct tindakannya Dewi. Nah terus tiba-tiba di tengah proses aku nulis film pendek, tiba-tiba Mbak Lola ide nih, Iya. kayak gimana kalau waktu itu lagi zaman omnibus tuh film panjang tapi isinya film-film pendek gitu. Jadi film pendeknya ada banyak jadi digabungin panjang gitu ya digabungin gitu. Terus abis itu dia bikin 10 satu tema soal LGBT. 10-10-nya Lele yang nulis mau nggak gitu kata dia. Ya maulah, masa nolak ya kan. Iya. Kayak oke, baik gitu. Jadi kayak aku ketemu 10 sutradara berbeda
langsung waktu itu belum pernah nulis apapun gitu, tiba-tiba nulis kayak 10 sutradara berbeda, terus kayak mereka semua sutradara-sutradara yang sudah, maksudnya kayak ada editor film, ada Mbak Alin, terus ada Lola Amarianya sendiri, terus ada Dinda Kanya, ada Sim F gitu, kayak banyak banget. Terus ada Adrianto Dewo salah satunya, terus aku nulis seluruhnya gitu, dan akhirnya tahun pas filmnya tayang, ya udah aku jadi penulis skenario. Jadi kayak abis itu kayak oke nih gue penulis skenario gitu. Jadi kayak nextnya adalah perjalanan bagaimana mempertahankan aku sebagai penulis skenario sih. Kayak itu yang triggernya bikin kayak akhirnya Mbak Leli yakin kayak udah deh gue jadi penulis aja gitu. Iya sebenarnya kayak maksudnya akhirnya memang ternyata hal yang apa ya, yang paling bikin aku merasa hidup adalah ketika menulis itu kan. Jadi kayak pas tahun 2012 akhirnya jadi penulis skenario lewat Sanubari Jakarta. Terus aku inget banget waktu itu pas lagi premiernya Sanubari Jakarta. Terus kan dipanggil gitu kan, ya penulis skenario kita gitu kan, apa namanya Lele Laila gitu. Aku lupa waktu itu udah pakai nama Lele Laila atau masih Laila. Nama panjang doang kan. Nama Lele Laila nih kayak salah satu produser yang bikin kayak menurut dia kayak karena dia lupa waktu itu nama panjangku siapa. Jadi kayak udah terus saya Laila aja, kayak dia lebih catchy gitu pakai Lele Laila gitu. Terus gampang diinget juga sih. Gampang diinget. Terus dia kayak pas aku dipanggil, aku berdiri gitu di depan banyak orang. Terus aku bener-bener langsung mikir waktu itu umurku tuh masih 20 tahun apa 21 tahun gitu kan. Terus aku kayak oke, aku penulis skenario film gitu. Jadi kayak oke, aku penulis skenario film. Nextnya ya aku harus jadi penulis skenario film terus kan gitu. Jadi kayak oke, aku penulis skenario film nih gitu. Jadi saat itu akhirnya menetapkan ya kalau misalnya memang ada jalannya ya harus jadi penulis skenario terus gitu. Oke. Kan belakangan berarti Mbak Leli tuh nulis horor terus gitu. Mbak pernah gak sih ngalamin kayak kejadian aneh atau kayak sebenarnya Mbak Leli tuh apa ya sama hantu tuh takut gak sih Mbak? Sama hantu aku takut banget, takut banget gitu kayak dan nggak mau lihat kayak selalu kayak ada penawaran untuk kayak membuka mata batin gitu kayak oh no tidak akan mau gitu kan. Terus tapi kalau kejadian-kejadian itu mungkin sebenarnya maksudnya gini, kalau pertanyaan yang jawabannya menarik pasti kan kayak bisa kita bikin ya gitu kan. Maksudnya kalau pertanyaan yang jawabannya menarik bisa kita bikin, tapi kayak ternyata jawabannya tidak terlalu menarik karena tidak terlalu ada kejadian gitu. Terus karena bapakku ustadz, jadi waktu pas aku nulis tuh di rumah kayak aku ngerasa itu tuh safe place banget gitu. Maksudnya kan kayak apa ya, dia aman lah gitu kan. Kayak ini di ngajiin tiap hari gitu kan. Ini kayak terus kayak bapak kalian tidak tahajud tiap malam kan. Bapak saya tahajud tiap malam guys gitu kan. Terus penjaganya deh udah bapak gue terus sendiri dia kayak gitu. Zaman dulu kecil tuh aku suka kayak apa namanya, aku tinggal di Ciputat. Waktu itu Ciputat kan belum terlalu besar kayak sekarang kan, belum terlalu ramai kayak sekarang gitu. Dulu masih sepi banget Ciputat, BSD dan sekitarnya tuh masih sepi banget. Dulu tuh suka ada kayak orang gitu, ada beberapa orang misalnya kayak Pak Ustadz ada yang kesurupan gitu kan. Terus ini zaman aku kecil, terus bapakku tuh naik ke sepeda motor ya, kayak dia masih pakai sepeda motor gitu. Terus karena mamaku kerja, jadi dia suka kayak mau ikut nggak teh gitu kan. Terus kayak akhirnya aku ikut dibonceng gitu kan sama dia gitu. Jadi kayak aku tuh sudah mengalami mungkin ya kayak fase-fase menemani Abi ngerukiah orang gitu kan. Terus habis itu atau enggak kayak kadang-kadang ada yang datang ke dia kayak Pak Ustadz ini kenapa ya gitu, apa namanya, ini saya gitu, konsultasi. Hal-hal yang dan bantuannya maksudnya dia nggak mistis kayak dukun gitu, enggak sih. Cuman maksudnya kan mungkin orang-orang percaya bahwa dia punya apa ya, karena kan maksudnya kadang-kadang kan ibaratnya komunikasinya ke Tuhan lebih sering daripada kita ibaratnya kan. Jadi kayak mungkin lebih gampang dapat petunjuk ya gitu. Makanya banyak orang yang kemudian datang gitu. Nah itu yang kemudian membuat aku kadang-kadang mungkin juga kenapa akhirnya aku jodoh sama horor ya, kayak itu tuh udah aku alami sepanjang hidup kali ya gitu. Kayak sudah aku serap sepanjang hidup aku gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kayak ada pengalaman mistis selama nulis horor, jujur sih nggak ada kayak setan yang gangguin gitu. Walaupun kata Risa gitu kan, Risa Saraswati kayak wah itu ada Risa kayak ada satu hantu si Asih tuh, kata Asih suka main gitu. Tapi kata Asih juga dia mah dia rumah Mbak Lele pas main ke rumahku gitu. Terus cuman katanya si Asih kayak tapi dia mah nggak suka kalau mau diajak main apa namanya
apa ya bahasa Sundanya teh, kayak dia mah nggak mau kalau diajak main, kayak nolak terus ya gitu. Nah karena bapakku tuh bilang kayak maksudnya kita tuh lebih kuat daripada makhluk itu. Jadi harus kemudian kita juga lebih kuat gitu. Jadi akunya memang punya energi untuk menolak energi negatif. Karena itu kan kalau misalnya kita nggak takut ya mereka juga menjauh gitu. Walaupun sekarang aku udah tinggal maksudnya udah pisah sejak nikah kan, kemudian pisah gitu kan. Nah terus kebetulan dapat suami bukan ustadz, jadi tidak terlalu kayak ngaji setiap hari gitu kan. Astagfirullahaladzim, suami gue ngomongin. Nah terus dosa tuh wanita ahli neraka tuh mengeluarkan aib suami. Nah terus habis itu jadinya akhirnya kalau aku lagi nulis terus aku takut, aku pulang ke rumah loh. Aku pulang ke rumah Abi. Jadi kayak, tapi berarti sekarang nulis tuh udah nggak selalu di rumah sama Abi? Enggak, udah udah terpisah kan di apartemen. Tapi kayak jadi sekarang kalau misalnya kayak lagi takut kayak kok gak enak banget ya habis nulis ini ya gitu. Udah deh kita pulang aja deh gitu. Suamiku yang bahkan kayak kamu gak mau nulis di Ciputat aja ya gitu. Ya udah oke nulis di Ciputat aja, karena kayak Ciputat tuh berasa ada tamengnya. Bapak sendiri tamengnya. Nah Mbak, sekarang ini mulai agak sulit nih pertanyaannya ya. Mau nanya dong Mbak, dari sekian banyak karya Mbak Lele ya yang super duper banyak itu, manakah karya yang menjadi kayak personal favorite ya Mbak Lele? Aduh, susah kan ini? Susah banget, tapi kan saya pakai kaosnya wanita ahli neraka, jadi saya jawab wanita ahli neraka. Kayak itu salah satu, sebenarnya wanita ahli neraka nggak bohong juga sih, itu salah satu favorit aku karena cerita ini tuh memang diawali dari tercetusnya dari saya sendiri karena saya waktu itu ada satu saat dimana saya lagi sering buka sosial media, buka TikTok, buka Instagram, terus menemukan banyak potongan-potongan dakwah gitu yang kemudian tapi dipotong ya, dipenggal gitu. Jadi kadang-kadang ada tidak baiknya dipenggal itu kan. Nah ketika dipenggal itu kemudian dakwah itu bilang bahwa wanita tuh di neraka tuh lebih banyak penghuninya wanita loh gitu. Wanita tuh adalah ahli neraka. Ahli tuh di bahasa Islam tuh artinya penghuni kan. Wanita tuh adalah ahli neraka. Karena kenapa waktu itu ditanya ada satu dalilnya kenapa ya Rasulullah disebut wanita ahli neraka, karena mereka karena kufuran sama Allah, enggak karena kufur sama suami gitu. Terus aku tuh kayak oke gitu kan, baik gitu kan karena kufur sama suami. Tapi di satu sisi aku juga buka sosial media lain di mana ada perempuan kayak sudah lama sekali berjuang di dalam kehidupannya, dia tidak bicara sama siapapun tapi ternyata dia dipukulin selama ini sama suaminya gitu. Dan KDRT. Terus habis itu kayak komen-komennya di bawahnya adalah kayak ada beberapa yang kayak ngomong kayak kok videonya disebar sih, itu kan aib rumah tangga gitu. Terus aku kayak ya enggak, itu bukan satu hal yang itu udah beda gitu. Apakah terus kayak ada juga yang kayak misalnya perempuan yang dia menyebarkan bahwa suaminya menyakiti dia dengan berselingkuh atau bermain perempuan lain, terus kemudian perempuannya yang disalahkan gitu. Jadi akhirnya aku di satu sisi kayak loh, tapi katanya kita bahkan ahli neraka karena kita disebut kufur sama suami gitu. Terus abis itu kayak kenapa sedangkan kita banyak banget loh kalau suatu hari ada seorang perempuan yang takut sekali sama neraka tapi dia menikah sama penghuni neraka, terus gimana? Kalau nerakanya yang sebenarnya ternyata ada di rumah tangga tuh abis itu gimana gitu? Apakah ini kita ada di film ini ya Mbak? Ini ada di film ini. Jadi kalau misalnya nanti neraka ada di rumah tangga terus gimana gitu? Sampai akhirnya aku ngobrol sama bapakku, kenapa ahli itu disebut penghuni gitu kan. Terus tapi kan ahli juga berarti kompeten kan. Maksudnya aku menyebut ahli itu kompeten gitu. Terus akhirnya bapakku bilang kayak ya itu terserah kamu mau jadi penghuni neraka atau yang kompeten menghadapi nerakanya gitu. Terus akhirnya dari situ aku kayak oke, mari kita bikin film wanita ahli neraka. Jadi makanya itu salah satu favorit aku karena itu sih, karena kayak didasari sama sesuatu yang personal isu kali ya. Maksudnya kayak itu kan kita tuh ngelihat perempuan-perempuan disakitin dan mengalami itu tuh rasanya tergores gak sih, kayak kayak ikutan sakit gak sih? Kayak sakit hati banget gitu. Kok bisa digituin gitu. Waktu kemarin rame-rame banget tuh pada di KDRT aku kayak itu kayak ngelihat videonya aja tuh kayak sakit hati banget. Jadi akhirnya dari situ sih. Oke. Berarti ini adalah film juga buat para wanita yang tersakiti ya.
Oke Mbak Lele, sekarang tadi kan kita udah cerita ngobrol-ngobrol seru ya. Nah kali ini kita akan nanya ke Mbak Lele dan wajib dijawab dengan singkat. Jadi nggak usah yang mikir keras banget Oke. Mbak. Jadi cepet ya, jawab singkat cepet cepet ya. Oke. Top of mind aja nih Mbak. Nanti Oke, aku oke. bacain sayangnya itu ceritanya Mbak Lele ya guys. Oke kita mulai, ready ya Mbak? Ready. Oke, yang pertama, saya merasa paling senang kalau saya sedang Nonton film. Oke, nonton film apa Mbak favoritnya? Wah banyak. Banyak. Pokoknya kayak aku kalau kayak anak kecil kalau lagi makan harus sama Cocomelon gitu. Gue kalau makan TV gue harus nyala. Oh serius Mbak? Iya. Oh, Mau wow. series mau film Apa gitu aja? ya pokoknya TV gue Drakor harus masih nyala. nonton gak Mbak? Oh nonton banget coba ya aku tontonin. Itu udah konsumsi publik banget semuanya ya. Oke next nih Mbak. Jika saat ini saya bukanlah seorang penulis, maka saya adalah seorang Detektif. wow. Tapi jujur aku dulu kriminologi tuh pengen masuk gara-gara detektif Mbak. Padahal ternyata enggak. Iya aku suka nonton drakor nih. Suka kayak detektif seru ternyata banget. enggak, Ternyata enggak ya? tidak, ternyata Berarti tidak guys. untung saya tidak jadi. Oke next nih Mbak. Saya lebih suka menulis dengan suasana Tenang. tenang. Oke butuh fokus ya Mbak soalnya. Iya, tapi ya. nggak perlu yang kayak harus sepi, orang nggak boleh ngomong, yang penting tenang aja. Tapi di tempat publik itu nggak sih Mbak, pernah nggak nulis tempat publik? Tempat publik sering banget. Oh, sering Cuman ya? maksudnya kan pakai pakai headset dengerin gitu lagu ya. gitu maksudnya. Oke. Tapi kalau lagi ada deadline sih udah nggak peduli ya sebenarnya. Gimana aja deh yang penting kelar gitu ya. Oke, next nih Mbak. Saya merasa paling takut kalau saya melihat sosok hantu. Pocong. Mbak sama. Kayak Jujur itu tuh takut soalnya banget. kayak nggak mungkin kayak kalau misalnya kita ngelihat ada orang lain gitu, itu kan kayak bisa jadi itu bayangan kita ya. Tapi kalau ada lihat pocong tuh itu nggak bayangan, itu nyata guys Iya. gitu. Jadi kayak aku sumpah, takut iya banget sama sih pocong. benar aku juga takut banget. Apalagi kalau yang pocong mukanya tanah doang itu Mbak. Iya yang kayak Duh, serem. Oke next, takut kesini ya pocongnya. Takut tuh. sembarangan banget ngomong ya. sorry. Enggak, aman. Astagfirullahaladzim. Aman. Next, saya lebih suka menulis skenario film dengan genre Horor. Kayak aku emang suka deh. Jadi kayak aku tuh sekarang sudah tidak menyembunyikan. Aku suka. Oke, udah nyaman banget ya Mbak di horor ya. Next, saya merasa paling bangga saat karya saya. Banyak yang nonton. Oh oke, tentu. Ini juga Wanita Alin Raka pasti wajib Amin, banyak yang ya nonton Allah, juga ya, amin, amin ya. Next nih Mbak, saya merasa paling marah saat karya saya. Udah dikata-katain padahal belum ditonton. Siapa? Ih, sering lagi kayak gitu ya. Ini buzzer nih kadang nih. Padahal ternyata dia gak nonton. Jadi bete Iya, banget kan. Kayak bener-bener. kenapa udah Gak dikata-katain tahu gitu. siapa yang nulis gimana. Ya Allah. Oke next nih Mbak. Dalam karya berikutnya, saya paling ingin mengajak kerjasama artis yang bernama Laura Basuki. Oh, Kayak aku belum pernah deh. belum ya Film, Mbak ya. belum pernah. Nah tapi itu best sih, itu aktris terhebat juga. Oke next. Saya berharap kedepannya dunia perfilman Indonesia akan Lebih sehat. amin. Sehat Oke. semuanya ya. Sehat. Sehat finansialnya, sehat pola pikirnya. Oke. Ini kalau ini sekarang lanjutin kalimat ya Mbak. Penonton Indonesia itu Unik. unik. Uniknya gimana tuh Mbak? Unik banget sih maksudnya, dan menurut aku sekarang jauh lebih apa ya, lebih berkembang, Iya, lebih makin beragam juga ya. makin beragam juga. Dan kenapa aku bilangnya unik, karena kita sekarang lagi kayak market nih ke arah mana gitu. Kita mulai iya. menebak-nebak nih market ke arah mana, kayak tiba-tiba kok makin pintar sekali ya gitu. Jadi kayak wah, terus Iya, habis itu dikasih materi apa nih yang bagus gitu. Jadi aku sih sebenarnya happy banget ya, maksudnya kayak dengan apa ya, dengan marketnya juga lebih terbuka menerimanya, terus lebih happy gitu. Terus semoga sih diikuti juga dengan pola pikir yang lebih sehat dan industri yang lebih sehat. Iya benar, harus sehat ya. Jangan kayak kerjanya cuma julid aja netizen Indonesia ini. Nah terakhir nih Mbak, film Wanita Ahli Neraka sayang untuk dilewatkan karena bermanfaat buat banyak orang, insya Allah. Amin. Mbak tapi aku pengen nanya dong, yang Wanita Ahli Neraka ini, kalau dari Mbak Lele sendiri, ada gak adegan yang paling sulit dibikin sama Mbak Lele? Sama aku tulis. Yang di Wanita Ahli Neraka ini. Adegan paling sulit adalah menentukan endingnya sebenarnya, apa yang akan dipilih sama si karakternya yang tadi aku bilang. Apakah dia kemudian, karena kan itu pergolakan batin karakter kan. Karakternya percaya sekali bahwa menikah ini adalah
jalan dia buat masuk surga gitu. Terus berkumpul kembali sama keluarganya gitu yang sudah tiada. Tapi di satu sisi ternyata dia bertemu sama laki-laki yang membawa dia ke sebuah neraka kenyataannya gitu. Dan dia harus milih neraka mana yang harus lebih dulu neraka mana yang harus dia hadapin gitu kan. Neraka mana yang harus dihadapin gitu. Sampai ada satu hal yang aku kemudian juga waktu pas diskusi aku ngomong, aku bilang kayak, tapi kan neraka yang di sana masih di depan mata banget gitu. Nggak ada neraka sana masih jauh di mata kita, terus ada neraka di depan mata. Jadi kayak mana yang akan dia pilih. Nah itu yang menurut aku adegan itu paling sulit, karena aku harus ngeluarin emosi si karakternya dan perjalanan karakternya setelah menghadapi semua ini kan. Nah itu guys, nanti kalian juga wajib nonton, dan kalian juga mungkin bisa bantu memilih ya kira-kira endingnya. Ya please banget, karena menurut aku kenapa wajib ditonton banget. Ada waktu itu ada pertanyaan yang cukup menarik pas lagi beberapa kali diskusi gitu, adalah kayak di cerita ini tuh aku bikin karakternya bahkan sama si karakter perempuan ini bukan keluarga kandung ya. Jadi dia adiknya tuh masih bukan adik kandung, jadi dia anak yatim piatu yang diasuh sama ibu bapaknya juga bukan ibu bapak kandung. Terus ada yang nanya gitu, satu wartawan kayak, kenapa Mbak Lele nggak bikin kandung gitu. Karena itu perasaan aku ketika ada perempuan lain disakitin di rumah tangganya orang gitu. Dan menurut aku itu kewajiban kita, kalau ada rumah di sebelah lo dan di rumah itu ada keluarga yang merasakan neraka, kita tuh patut buat bantu, walaupun kita sama bukan cewek gitu. Bahkan kayak walaupun kita bukan sedarah, tapi kita patut membantu, dan itu bukan berarti kita sedang mencampuri rumah tangganya mereka gitu. Karena kayak siapapun yang ada di dalam neraka ya harus dikeluarkan dari nerakanya. Oke. Nah guys, dari situ kalian bisa melihat ya betapa akan menegangkan film Wanita Ahli Neraka ini. Menegangkan dengan banyak versi ya. Nah wajib banget nonton. Kalian mungkin sambil nonton ini bisa sambil beli tiket juga ya Mbak. Oh iya benar. Iya, sambil choose di check out tiketnya, terus nonton sekarang juga. Oke sih, dari kita itu aja Mbak. Makasih banyak Mbak Lele sudah terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah diundang untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak. Sukses buat film Wanita Ahli Nerakanya ya Mbak. Ya siap, jangan lupa nonton ya. Oke, jangan lupa nonton. Sampai jumpa di bioskop guys. Akhir kata itu aja dari kita Smart Viewers. Makasih banyak udah nonton, dan jangan lupa buat subscribe ke YouTube channel kita di Binus TV. Follow juga di Instagram kita, di Instagram dan TikTok kita di @moviefreak.review. Follow juga di Instagram Mbak Lele, mungkin mau di spill. Lele. Iya. Follow juga ke Instagram aku, and see you guys di video berikutnya. Bye bye. Bye.